Kali ini edisi spesial kali ini kami mengundang para kakak alumni yang tidak hanya berani bermimpi tapi berani juga untuk take action untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jendela Ilmu Podcast, tempat di mana cerita tidak hanya didengerin tapi juga dipikirin. Di edisi spesial kali ini kami mengundang para alumni yang akan berbagi cerita tentang seputar dunia perkuliahan, seputar tentang tip and trik masuk dunia perkuliahan dan lain-lain. Sebelum itu, boleh Kak perkenalkan diri Kakak, dari mana, alumni tahun berapa, dan sedang ngapain aja sekarang ini? Oke, mulai dari saya dulu. Ya. Baiklah. Perkenalkan, nama aku Zildan Agustama. Sekarang aku berkuliah di Universitas Andalas, Fakultas Hukum. Dan aku angkatan 2025 dari SMA Negeri 1 Tobuan. Angkatannya? Kalau aku kenalin teman-teman semua, aku Rizky Amanda Putra Hanka, aku angkatan 2020. Jujur lupa ya, sedikit lupa karena udah cukup lama. Tapi intinya sekarang aku tuh kuliah di UKM Veteran Yogyakarta sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dan konsentrasinya media dan jurnalistik. Jadi, Kalau aku perkenalkan, nama aku Karya Arnando, aku dari angkatan 2024 di SMA Negeri 1 Tabuwali. Sekarang berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusannya ilmu komunikasi dengan cabang PR, Public Relation. Baik Kak. Waktu Kakak masih SMA di sekolah ini, mimpi terbesar Kakak itu waktu itu apa ya? Nah, dari siapa nih? Kayaknya Kak Karya aja enggak Dari sih? Kakak Karya. Iya. Mimpi terbesar pas SMA, SMA. maksudnya itu mimpinya ke kuliahnya atau cita-cita? Kayaknya bebas aja enggak sih Bebas. Kak? Oh, boleh. Mimpinya aja. Ya, mimpinya. Mimpinya. Dulu sempet pengen jadi ini ya, jadi writer di sebuah novel. Oh my. Iya. Terus pas udah kuliah kayak, aduh, karena realistis, aduh kayaknya writer itu gajinya kecil deh, takutnya nggak di ekonomi yang sekarang gitu. Jadi kayak, aduh kita jadi apa aja yang penting gajinya gede gitu. Jadi masuklah ke Ilkom karena Ilkom itu cabang ilmunya banyak gitu. Jadi kita bisa kemana aja nantinya. Kak Zildan apa aku ini jadinya? Zildan aja. Oh, kebetulan ya? Karena dia anak hukum. Dia ingin membongkar kejahatan. Kita. Oke, mimpi pas SMA ya. Tentunya sih ingin melanjutkan pendidikan lagi ya, pendidikan kuliah. Nah, sebenarnya sih hukum ini bukan pilihan pertama. Tapi dulunya tuh bercita-cita mungkin pengen jadi produser, sutradara. Nah, menimbang kembali dan tidak ada dorongan nih dari keluarga, katanya tidak realistis mimpi kamu itu. Maka hukum adalah jalan terakhir. Karena hukum ini ibaratnya mendiami setiap sendi kehidupan manusia. Kritis ya. Oke, Kak. Kakak. Nah, kalau aku tuh kita bahas santai aja Kak, dengan tegang. Jujur kalau aku mimpi paling gede tuh pengen manjangin rambut sih. Oh, Iya, manjangin rambut. Karena ketika kita sekolah itu berapa senti sih harusnya satu dua. Ya intinya harus pendek ala cepat ala tanah. Kita kan dengan jiwa pemberontakan kan kita suka dengan Pemberontak, ya. Kayaknya aku akhirnya masuk ke FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ambil komunikasi juga karena emang di SMA itu aku emang cerewet dan aku udah ikut kayak debat segala macam, jadi bisa buat memanifestasikan atau memproyeksikan bakat yang aku bawa itu ke perkuliahan. Tapi itu impiannya sederhana, tapi sebenarnya yang lebih penting tuh aku tuh pengen tahu tentang dunia ini seperti apa gitu. Dunia ini tuh seluas apa sih, isinya apa aja sih, dan kenapa sesuatu itu bisa bekerja seperti ini dan hasilnya seperti itu. Tapi intinya yang paling sederhana sih, aku pengen rambut panjang guys. Ikal. Oke, mau bebas dari hukuman ibu sekolah. Iya, tapi aku soalnya nggak pernah sih dicukur ya, tapi aku pernah dicukur nggak? Pernah sih. Pernah sih. Pernah sampai dibuat sakit nggak gitu?
Pernah aku Kalau pernah aku sih. enggak sih, cuman dipitakin aja. Kalau aku cuma ditarik doang. Oh iya. Biasa. Biasa. Oke. Anak muda. Belum. Ada nggak satu momen di SMA yang sampai sekarang kakak masih ingat yang bisa mengubah cara kakak mikir soal masa depan? Ini pertanyaannya cukup Berat cukup ya. berat dan Awal iya. prosesnya. Ini kita Jujur. jujur apa bohong dikit boleh. Kayaknya jujur aja. 50-50 lah ya. 50-50 lah. Dari Kak Zildan aja nggak sih? Karena kan dia maba ya, dia masih baru. Kan dia baru fresh graduate dari SMA. Fresh graduate. Iya. Oke. Apa tadi udah pertanyaannya? Pertanyaannya, ada nggak satu momen di SMA yang mengubah cara pikir kakak terhadap masa depan? Oh, untuk mengubah cara pikir ya. Lebih ke melihat kondisi di lingkungan sekitar sih. Karena mengingat di zaman aku sendiri banyak yang teman-teman yang udah putus sekolah sebelum lulus. Nah, itu buat aku mikir ke masa depan nih. Kalau kita ngikutin mereka. Nah, bagaimana ibaratnya kita tidak bisa terbawa arus dari mereka gitu. Oke, kakaknya. Nah, kalau aku tuh jujur semua itu dari pramuka. Pramuka adalah kunci. Iya, pramuka adalah kunci. Kenapa aku bisa katakan seperti itu? Karena pramuka itu identik dengan yang namanya kemah. Dan kemah identik dengan yang namanya alam. Jadi ketika aku bersama teman-temanku kita sempat eksplor ke beberapa tempat kayak hutan pinus. Mana hutan pinus nggak? Nggak tahu. Belum tahu. Harus tahu. Nah, sejak aku main ke pramuka, jujur sekarang aku orangnya sangat minat sama filsafat, psikologi dan juga fotografi alam segala macam. Dan semua itu datang dari pramuka semuanya. Jadi kalau orang mikir pramuka itu kayak cuma tali temai itu it's not about that gitu. Tapi tentang bagaimana kita itu mampu memaknai kalau kita ini hidup sesuai dengan apa yang menjadi bagian dari kita, alam segala macam gitu. Itu sih. Kakak karya gimana? Kalau aku sendiri sih kalau di kehidupan sekolah ya jujur nggak ada ya. Karena emang pas masuk kuliah itu baru kayak bener-bener kayak Baru-baru mikir. duh kok beda Iya. gitu. Jadi pas SMA itu bayangannya tuh nggak kayak pas udah kuliah gitu. Pas SMA kayaknya seru deh kuliah tuh kayak gini nanti kayak gitu. Pas bener-bener kuliahnya tuh kayak duh beda banget gitu. Jadi kayak nggak ada sesuatu pandangan di SMA yang bener-bener realistis terjadi di perkuliahan gitu sih, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi mama dong matang nggak boleh ada jahat banget soalnya karya yang matang apa mau nyamsam lanjut. nah intinya yang paling kerasa tuh sebenarnya pengalaman kita berorganisasi dan teman-teman juga kan podcast ini pasti bakal kebawa apapun yang kita pelajarin di sini, apapun yang kita lakukan di sini itu tuh bakal jadi soft skill buat kita di perkuliahan itu pasti. Kalau di organisasi kita bakal belajar tentang leadership, kepemimpinan, kita juga belajar tentang gimana sih kita melihat bahwa harus seperti apa goalsnya, termasuk ngurusin finansial sebuah organisasi yang ribet, termasuk di sekolah ini ya. Waduh. Tadi bisa Sensor ya, izin. Kakak bertiga kan ini semuanya dari pramuka ya kan? Iya. Ya. Bagaimana mengubah pola pikir bahwa kayak ada orang tua saya jujur saja, orang tua saya itu nggak mendukung saya kalau ikut ke pramuka, katanya pramuka itu nggak guna, nggak ngapa-ngapain, buang-buang waktu. Gimana mengubah pola pikir tersebut kepada beberapa orang tua di luar sana? Nah, sebenarnya itu jawabannya itu ada pada hasil, karena kan kita itu orang Indonesia ini tuh lebih cenderung melihat pada hasil. Nah, ketika kamu pengen nunjukin bahwa pramuka itu sesuatu yang tidak buang-buang waktu, maka kamu harus memproyeksikannya pada kamu saat kamu pramuka. Kamu pulang dari kegiatan kemah, kamu pulang dari kegiatan eskul, ke apa yang kamu bawa ke rumah gitu, disiplin atau pemikiran tertentu yang bikin bahwa oh ternyata anak aku waktu ikut pramuka tuh dia nggak terjebak pergaulan bebas, atau misalnya oh dia ikut pramuka ini dia mendapatkan teman-teman yang suportif gitu. Jadi intinya dari kita yang menunjukkannya. Kalau kita cuma ngomong pramuka tuh gini-gini loh, itu masih teori. Itu masih kayak asumsi aja. Pramuka itu semua orang kan bisa ngomong kayak gitu. Pramuka tuh baik kok segala macam. Tapi itu bisa kebantah sama banyak sekali berita tentang orang yang kayak makannya di tanah atau misalkan dia pernah arum jeram yang sampai tenggelam dan kayak ya berkelang gitu, kerasukan. Nah, itu bakal kebantah sama fakta-fakta itu. Jadi mau nggak mau kita harus menghadirkan fakta lain yang kita sendiri. Gitu.
berarti harus ditunjukin bahwa Iya, kita yang harus tunjukin. ikut organisasi ini berguna loh. Iya. Uh, boleh Oke. Jadi kali ini aku yang bakal nanya ya buat kakak-kakaknya. Nah, kan kalian ini pasti ada perjuangan di SNBP atau enggak SNBT ya sebelum masuk dunia perkuliahan. Mungkin bisa nggak sih kalian itu ceritain seberapa ribet dan seberapa chaos waktu kalian itu ngejar persiapan buat SNBP sama SNBT-nya mungkin. Dan pernah nggak sih kalian itu ngerasa kayak mau nyerah gitu? Sedih banget kalau Ya kan sekarang banyak banget kan ya orang yang Saya udah tahu penyerah. stres banget gitu. Bisa Iya. tolong diceritakan? Jadi, Kak, Kahkan kami. Boleh sih. Yang paling senior. Iya boleh nih boleh. Nah, halo guys. Aduh, aku tuh dulu tuh ikut dulu kan nyebutnya SNMPTN ya, belum Oh, iya. sekarang gitu kan. Tapi aku gagal karena SNMPTN aku tuh milihnya di UGM sama UNJ dan itu cukup utopis, maksudnya cukup kayak berandai-andai banget untuk Iya. ukuran anak daerah Iya seperti sih. kita gitu kan. Nah, kemudian aku ikut UTBK. Nah, pas UTBK aku linjur karena aku IPA kan. Tapi karena aku memang punya minat pada public speaking dan ilmu-ilmu sosial, jadi aku mau nggak mau harus minjem buku The Purpose yang tebel banget itu. Woi. Tebel, kita baca. Aku baca sama teman-temanku yang kebetulan dia juga pengen tentang gimana kita. Kan di situ kan ada tes-tes UTBK itu apa aja tuh, kayak Iya. logika. Nah, kalau mungkin tes-tes yang kayak yang lain tuh mungkin lebih mudah ya, maksudnya kayak yang lain tuh bisa dipelajari ya paling. Cuma menurut aku yang paling agak sulit itu di logika sih, karena logika itu kan panjang nanti penjelasannya. Intinya logika itu cukup sulit karena menyangkut gimana kamu tuh berpikir tentang sebab akibat dan juga mencoba berpikir dari situ, dan itu cukup sulit karena juga ya itu juga menguji kamu tuh kompetensi kamu dalam berpikir itu cocok untuk enggak untuk masuk ke perkuliahan. Itu cukup sulit sih, tapi nggak tahu kalau kakak yang lain. Boleh sih dilanjut. Siapa Ayo dulu? siapa Boleh deh, dulu? boleh deh. Kalau untuk perjuangan untuk SNBP sih nggak terlalu ya, karena kan emang udah tentuin kan. Iya, Jadi gimana? Berapa persen? Alhamdulillah dapat kan. Tapi SNBP sayangnya nggak dapat kemarin. Oh. Dan jurusannya bertolak belakang banget sama yang sekarang. Emang sebelumnya mau ngambil apa tuh? Nah, sebelumnya itu mau ngambil televisi dan film di Singapura. Oh, salah satu impianku juga sih sebenarnya masuk istri. Berusaha ya. Tapi ya itu. Bagusin portonya aja. Ya. Orang tua sih. Selanjutnya itu, nah habis pengumuman SNBP sih, ya awalnya sih biasa-biasa aja kan, gak merah dong. Oh. Ya, pakai jeda jeda. Oh, ya udah. Ya udah. Tapi ujung-ujungnya kayak lihat orang SNBP udah masuk semua, sendirian nih yang belum. Kayak apinya itu mulai membara kan. Enak sih. Nah, itu mulai dari situ sebulan sebelum tes SNBT itu udah mulai ngumpul. Gak ada hari tanpa tryout. Waduh. Tryout terus. Nah, hari raya pun hari kayak raya keempat tuh udah mulai bimbel lagi. Kok berat banget ya? Aku jadi takut jujur. Santai aja tapi. Nah, itu karena aku kurangnya persiapan. Oh. Nah, aku udah pede nih, pede SNBP tadi. Nah, dapat nih, dapat. Dah, merah. Aduh. merah lagi. Intinya siapin aja guys dari sebelum-sebelumnya buat SNBP. Walaupun misalnya kalian dapat SNBP kan juga nggak rugi juga. Iya. Nah, terus SNBT ini menjadi titik balik sih. Aku percaya bahwa apa yang kamu prasangkakan adalah apa yang kamu. Aduh, sedikit kompleks ya. Karena aku berjuang di SNMB itu selama 2 tahun. Wow, Wah. lama ya? Lama. Semigap. Jadi waktu lulus, waktu pas SMA itu aku sama kayak Dinda gitu kan. Aduh, ini kayaknya SNBP nih keterima nih. Jadi Pede dulu ya. Orang idealis. ya, orang-orang idealis gitu kan. Itu tapi sebelum pengumuman SNBP, tapi emang udah ikut bimbel, bahas soal gitu. Takdir Tuhannya itu nggak keterima di SNBP sama SNBT nggak keterima. Tapi waktu itu sebelum pengumuman SNBT itu kan masih ada jarak sekitar 1 bulan 2 bulan. Itu aku habisin di organisasi. Nah, itu salah sih menurut aku, salah. Tapi dalam
pandangan aku itu tidak jadi penyesalan sama aku, karena benar-benar waktu itu memang kegiatannya itu emang kegiatan gede. Jadi ada kegiatan panggilan kementerian ke Jakarta. Jadi aku kayak mikir, aduh kapan lagi nih detik-detik terakhir ikut kegiatan. Terus nggak lama dari itu 2 minggu kemudian ada panggilan Pak Presiden ke Papua. Jadi kayak ya udahlah, insya Allah gitu. Kita daftar dulu swasta, SNBP-nya serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Tuh gitu, terus ikut kegiatan, SNBT-nya gagal, terus yang swastanya keterima. Nah, ikutlah kegiatan-kegiatan di SMA swasta gitu, ikutin gitu sampai jadi BA-nya di sebuah kampus. Seret itu namanya nggak usah disebut ya. Di sebuah kampus jadi BA-nya. Terus waktu ngampus juga aku belajar UTBK, beli buku gitu. Terus ada teman aku yang ngeles, aku mintain soalnya. Aku nggak ikut bimbel offline gitu, tapi ikut online, kelas online gitu. Terus teman-teman aku yang ikut bimbel pada aku mintain nih bagi dong soal gitu, bagi soal gitu. Terus juga latihan 5 soal sehari via Twitter. Kan itu ada tuh best UTBK best gitu. Nanti di setiap hari Jumat itu bakal ngeluarin 5 soal, kita bakal jawab gitu. Nah, itu sampai sempat dimarahin dosen waktu itu matkul etika. Aku megang buku UTBK buat belajar, terus ditanyain dosen kenapa gini. Ya itu sampai dikeluarin dari kelas. Tapi tetap hadir, tapi dikeluarin dari kelas gitu. Ya udah aku fine aja gitu. Terus udah jadi BA, posternya udah gede di depan kampus. Ayo masuk kampus ini, soalnya seru gitu. Akunya lari gitu karena keterima UTBK di tahun 2025. Syukurnya ditakdirkan untuk masuk ke kampus impian di tahun kedua setelah lulus. Gitu sih. Agak kompleks memang. Mau melanjutkan ya? Apakah kita harus menjadi seorang yang idealis atau realistis terhadap memilih suatu universitas? Kayak realistis aja, kayak bukan sekolah top 1000 gitu. Apakah kita ada chance untuk masuk ke universitas top PTN gitu lewat jalur SNBP? Atau realistis aja gitu? Nggak akan mungkin. Bagaimana? Mungkin aku duluan ya. Ya. Dari aku sih manusia hidup karena harapan. Ya. Jadi harapanmu harus diimbangi dengan kinerjamu. Jadi sekiranya misalnya kinerjamu, aduh kayaknya nggak nyampe nih di harapanku, turunin dikit bukan berarti value kamu turun. Tapi kamu ingin berkembang sehingga nanti misalnya ada hal-hal yang mampu membuatmu tumbuh di kampus yang sebelumnya, kamu bisa mengambil S2-nya ke kampus impian. Masih banyak jalan untuk menuju kampus impian. Kalau aku sendiri ya, awalnya tujuan kampus impianku tuh kampus top 1 Jogja ya. Tapi karena aku kayak ngerasa aduh nggak nyampe nih, turun aja deh dikit sama adeknya gitu. Nanti S2-nya baru insya Allah kita ke dia gitu. Berarti harus disesuaikan dengan Ya, kita. jadi bermimpilah tinggi-tingginya, tapi ingat kinerja kita sampai mana, kita sampainya sampai mana. Jangan udah tinggi-tinggi kita ambil, kinerja kita cuma sampai sini, udah maksimal, tapi kita masih ngotot, itu takutnya nanti ruginya di kita sendiri gitu. Itunya nggak dapet, adiknya nggak dapet, terus kita gitu. Iya. Berarti harus diimbangi lah ya sama kemampuan. Ya kakaknya gimana? Ya, aku sepakat sama itu karena emang pada dasarnya idealisme itu kita butuhkan ya untuk bicara kampus. Cuman pada hakikatnya kan memang nama kampus itu tuh ngaruh sama bagaimana kita ke depannya nanti. Tapi percayalah itu cuman salah satu akal-akalan kapitalisme ya. Aduh, agak panjang gitu penjelasannya. Tapi intinya yang penting kalau misalkan kamu pengen idealis, kamu tuh harus nyiapin backup plan. Kamu harus nyiapin backup plan dan kamu juga harus explore kampus kedua itu. Karena kalau kamu idealis aja, kita idealis aja nih, kita berharap aja nih, kalau jatuh itu sakit. Banyak orang yang kayak ngarep banget, maksudnya dia sudah bekerja, udah belajar banget segala macam, tapi gagal ujungnya dia kayak merasa depresi terpuruk. Nah itu karena memang dia tuh mungkin tidak menyediakan backup plan yang lebih bisa dia terima gitu. Dan memang ini bicara tentang ego juga, karena kan untuk masuk ke PTN itu kan bicara gengsi juga. Nah itu yang harus kita pahami terhadap diri kita. Kamu tuh pengen kuliah tuh bener-bener pengen belajar atau pengen apa gitu, tapi it's up to you gitu kan, mau seperti apa gitu. Karena pada akhirnya kita nggak akan tahu masa depan kita seperti apa kecuali kita nyoba dulu gitu.
Lebih kurang sih sepakat sama kata Kak Hanka tadi ya. Punya backup plan dimana kayak aku contoh aja pengalamanku kemarin. Aku SNBP beda kan ini ya sama pilihan yang sekarang. Nah aku tuh sebelumnya udah riset kampus-kampus yang lainnya. Pertama aku netapin gini, SNBP itu idealis, SNBT itu realistis. Ya. Berarti harus diimbangi sama kemampuan terus. Ya dilihat dulu jangan sampai ketinggian gitu. Bisa tingginya. Ada backupnya juga kalau misal plan yang satu ini gagal kayak gitu. Mungkin kan kalian itu mau banget nih masuk perkuliahan ini, tapi kayak ada yang kehalang sama mungkin kalau sekarang itu kayak ekonomi atau enggak perizinan orang tua ya. Nah mungkin apakah salah satu dari kalian ada yang merasakan seperti itu mungkin? Aduh, mau cara curang atau mau cara jujur? Aduh gimana ya, jujur aja nggak sih? Aduh, mungkin aku mau jawab deh, tapi ini mungkin tips and trick. Tips aja Ya. Tipsnya ya itu kayak curang-curang dikit, tapi insya Allah bisa gitu. Kalian mungkin bukan curang ya, tapi sedikit mengakali. Mengakali, bukan curang tapi Tapi kita mengakali. tuh kayak gitu loh. Gitu loh, Ya. biar bisa direstui. Jadi ikutin dulu aja kemauan orang tua. Tapi kalian punya backup, oh aku mau daftar di sini nih, ini keinginanku. Tapi diam-diam aja dulu. Jadi ya diam. Kalian perjuangin dulu kampus impian kalian, terus kampus yang tujuan orang tuanya juga diperjuangin, imbangin gitu. Terus misalnya impian kalian keterima, baru diomongin ke orang tua. Nanti orang tua tuh punya mindset kayak, aduh anak aku udah berjuang nih, mana kampusnya bagus, terus ini perjuangan dia selama ini. Nanti pasti ada terbesit hati kayak, gimana ya ini? Masa aku sebagai orang tua tidak support perjuangan dia yang telah diperjuangkan? Itu insya Allah sih rata-rata teman aku dari pengalaman teman aku diceritain ke aku itu 90%-nya kayak gitu. Jadi mereka nggak ada restu awalnya, tapi mereka perjuangin dulu, nggak pantang nyerah, perjuangin kampus impiannya, terus dari orang tuanya juga diikutin. Pas keterima di kampus impiannya dia bicarain ke orang tuanya, jadi orang tuanya bakal ngimbangin nih, misalnya udah duluan keterima daripada tujuan orang tuanya, nanti bakal diimbangin kayak orang tuanya mikir udah dapet nih, udah pasti anak aku juga udah berjuang sedemikian gitu sampai dapat kampus yang dia mau. Masa sebagai orang tua aku tidak aku menghalangi langkahnya untuk ke depan gitu. Itu cara mengakalinya ya dari aku. Itu sih. Kalau dari aku sendiri tuh aku nggak, jujur kalau aku pribadi aku nggak ada halangan, syukurnya ya. Orang tua tuh cukup mendukung sekali, karena emang aku, kenapa orang tua mendukung justru karena sifatku tuh agak sedikit tertutup sejak kecil gitu. Jadi ketika kuliah, orang tua pengen kamu harus keluar dari pulau ini, kamu belajar banyak lesson di luar sana, dan terkira aku di Yogyakarta gitu. Dan emang gitu kan, pada akhirnya aku belajar banyak di Jogja, dan aku kasih ke orang tua aku kalau ini loh yang seperti ini gitu. Kalau terkait ekonomi ya, aku percaya sih kalau orang tua tuh pada dasarnya tuh dia pengen kok menyanggupi impian anak-anaknya juga gitu. Walaupun ya tidak semua orang tua seperti, tapi seenggaknya kita bisa berharap gitu. Dengan meyakinkannya dengan cara seperti Mengakali itu aja. Itu tuh tekniknya tuh kita tidak membohongi orang tua. Enggak bohong, soalnya kita memperjuangkan sendiri. Terus jujur nanti kalau ada hasilnya keterima, alhamdulillah kita bisa obrolin lagi dengan orang tua gitu. Itu nggak bohong, itu trik dan tips agar keinginan kita juga bisa dipertimbangkan oleh orang tua gitu. Ibaratnya meyakinkan orang tua itu dengan hasilnya. Dengan hasil, iya, dengan hasil. Tunjukin apa hasilnya gitu. Oke. Andaikan nih kakak diberi kesempatan oleh Tuhan kedua kalinya untuk kembali ke zaman SMA, apa yang akan kakak lakukan dan apa yang akan kakak tidak lakukan lagi? apa ya, aku juga bingung. Iya sih. Soalnya main-main aja sih. Kalau aku karena mensyukuri nikmat pas SMA ya, terlalu mensyukuri kayak, aduh ini tuh karunia Tuhan. Iya. Aku kelas gini dikasih segini, kelas 2 dikasih segini, kelas 3-nya dikasih lebih. Jadi aku kayak ngerasa, oh ini tidak ada yang harus aku cemooh gitu. Aku kayak
walaupun aku harus akhirnya swasta karena organisasi tadi, tapi aku tidak Itu nggak ngata-ngatain takdir intinya gitu, kayak udah ini karena keputusan aku tidak pengen keputusan aku itu aku sedihin gitu, aku bikin runyam, aku nikmatin karena bagi aku semua itu baik gitu. Jadi kalau aku balik ke SMA ya mungkin aku lebih ingin menghabiskan waktu sama teman-teman aku. Jujur aku seminggu itu bisa 3-4 kali di spend gitu aja sih. Sama kalau aku. Cuman kalau kita bicara pride ya, ego, aku dulu pengen banget yang namanya UGM ya. Everyone needs UGM in their life gitu. Karena ya biasanya kemakan iklan drama-drama kehidupan kampus itu kan sangat indah ya, sangat indah dengan cinta-cinta ala mahasiswa gitu, dengan semua kehidupan yang penuh prestasi gitu. Dan mungkin kalau misal ngulang ya aku pengen memperjuangkan ego tadi dengannya belajar lebih banyak buat UTBK lah seenggaknya gitu. Kalau aku ya itu mungkin hal yang cukup simpel tapi menurutku ya itu kalau diberi kesempatan kedua, karena kampus yang sekarang sebenarnya aku juga bersyukur banget karena juga di kualitas pengajarannya juga luar biasa juga untuk aku dapat banyak ilmu juga. Tapi tetap aja kan kita kalau misalkan aku kan di Jogja itu kan nggak gede ya, mungkin nggak begitu gede. Jadi kadang kalau lewat UGM itu kadang suka terputar kan kemana langkahku pergi, tau nggak lagu gitu. Itu muncul terus gitu, terputar gitu. Jadi emang ada emang. Kalau aku sih di masa SMA juga nggak ada yang itu ya, Yang disesali. sesali juga. Soalnya Kita aktif iya itu aja sih. Mungkin tips aja nggak sih? Lebih banyak eksplor organisasi. Karena organisasi itu bakal ngebentuk diri kalian dari SMA dan juga mempersiapkan kalian ke dunia kuliah sih. Terbantu banget. Nggak membantu ya. Sangat Iya. membantu. Tapi uniknya aku di SMA ini, aku SMA tuh organisasi kenceng banget. Aku ikut OSIS, pramuka segala macam. Tapi di kuliah aku gak ikut sama sekali. Sama. Tapi karena organisasi SMA itu hampir sama dengan organisasi kuliah, namun jangkauannya memang lebih luas. Tapi dasar organisasi yang kita pelajari di SMA itu sudah sangat mumpuni untuk kita tidak mengikuti kegiatan di kampus. Namun dari aku sarannya kalian jangan hanya terpatok dengan organisasi kampus. Namun karena kita udah di kampus, itu kelasnya udah nasional, kita bisa ikut volunteer, kita bisa lebih mengabdi kepada masyarakat gitu. Itu bisa bikin pengalaman kita terjun di tengah-tengah masyarakat, membantu masyarakat, mengalami masyarakat itu lebih baik daripada teman-teman kita yang organisasinya cuma sebatas lingkungan kampus. Disarankan banget ikut volunteer ya. Iya. Makanya kalau kita udah punya pengalaman, udah puas organisasi di SMA itu, waktu masuk kuliah, walaupun kalian ditawarin dengan segala macam godaan-godaannya organisasi kampus yang wah-wah itu, kalian kayak, aduh, kayaknya bakal sama aja deh organisasinya di kampus. Mending aku menerapkan ilmu yang aku dapat di SMA daripada aku cuman stuck di organisasi aja gitu. Aku mikirnya gitu kayak, udah stuck nih, organisasinya udah penuh, mending aku ikut mengabdikan ilmu-ilmunya udah didapat. Ya kalau mau organisasi di kampus nggak masalah. Ya nggak masalah, bagus. Cuman pilih-pilih aja. Karena jujur organisasi di kampus dan kuliah itu sebenarnya sangat-sangat beda. Kenapa katakan beda? Karena orang-orangnya itu egonya sudah lebih tinggi dari anak SMA. Kita terang-terangan ya pemirsa ya. Ketika kita bicara tentang kampus, kita juga bicara tentang politik. Iya. Nah, kalau di kuliah kan, kalau di sekolah kan ya OSIS ya kita Masih masih ada kayak pembina. kita kayak ya udah ikut alur, kita have fun teman-teman have fun kan kalau ikut organisasi itu. Kalau di kuliah itu senggol-senggolan itu sudah biasa. Kadang di satu kampus itu bisa ada 2 negara. Iya, karena kampus itu adalah miniatur negara ya kan ya. Jadi ada tinggal sama politik gitu. Iya, politik itu pemerintah. Enggak, mereka sama mereka. Politik itu bukan cuman pemerintah, namun bagaimana sebuah itu terjadi, kayak sekumpulan orang itu merumuskan sesuatu itu ya disebut politik. Ada Zoom kekuasaan. politik kan. Iya. Kakak bertiga nih aktif kan dalam berorganisasi. Bagaimana kakak memanage dan memaintain itu antara dunia organisasi dan dunia belajar sehingga nggak ada yang dikorbanin antara kedua tersebut? Jujur yang namanya kami ya, kalau aku pribadi itu pasti ada yang dikorbanin. Nggak mungkin nggak ada yang dikorbanin karena kalau kita bicara soal harus bisa dua-duanya,
kayaknya kita nggak sesempurna itu. Jadi paling kalau aku kemarin tuh karena memang jiwanya saat itu jiwa organisasi ya, aku emang aktif di organisasi. Karena lewat organisasi itu aku bisa dapat semangat gitu. Nah dari semangat itu akhirnya bisa tersalurkan ke pembelajaran gitu. Kalau aku sih gitu, nggak sih dan yang lain-lain. Kalau bicara balance gitu, ya, sebenarnya bisa, bisa. Beberapa orang bisa, tapi nggak buat saya. Memang makanya kan kalau misalkan udah kelas 12 itu kan banyak teman-teman tuh udah kayak gak aktif organisasi lagi gitu. Udah mau fokus. Ya betul. Iya. Jadi mau tidak mau ada yang dikorbankan seperti saya tadi ya. Itu mengorbankan kampus impian hanya untuk kegiatan yang memang benar-benar tidak aku sesali gitu. Tapi nggak masalah. Ya nggak masalah. Kalian nikmatin, kalian pikirin. Aku kayaknya lebih nggak menyesal kalau aku ikut organisasi walaupun aku nggak dapat impian, tapi aku nggak menyesal nih ikut organisasi. Yang sah-sah aja gitu. Setiap impian yang ingin kalian gapai itu pasti mengorbankan sesuatu, entah itu effort, entah itu materi, entah itu tenaga, semuanya pasti ada yang dikorbankan. Jadi menurut aku ya saran aku itu pilih yang nanti benar-benar tidak bakal kamu sesali. Itu aja sih. Berarti kan kalau udah banyak pengalaman gitu semasa SMA, mungkin waktu pembelajaran atau pengalaman organisasi gitu kan, ada nggak sih mungkin yang kepake di dunia perkuliahan dari pengalaman waktu SMA gitu? Oh, yang jelas public speaking. Ya betul. Public speaking. Terus juga pengalaman-pengalaman lain kayak bikin tugas via komputer, via laptop. Kalau di sini kan kalau SMA itu kebanyakan menggunakan tulisangan gitu kan. Iya. Atau mungkin kurikulum Merdeka mungkin lebih Udah pakai ini sih. ya. Iya. Udah pakai komputer. Nah, itu benar-benar bakal terpakai di perkuliahan gitu. Kayak nanti misalnya nge-zoom, nyampein layar gitu. Terus bikin makalah, hubungin Kemendele itu bakal benar-benar terpakai. Next. Kayak apa sih perbedaan antara kayak dunia sekolah dengan dunia perkuliahan untuk persiapan kami nih para adik-adik untuk melanjutkan ke dunia perkuliahan itu udah siap gitu secara emosional dan lain-lain gitu. Kalau dari aku ya, Ya. nikmatin dulu masa SMA. Iya, Nikmatin. Jangan mikirin kuliah Iya. karena nanti kamu pas masuk kuliah itu bener-bener kayak orang baru yang ingin belajar dunia perkuliahan karena memang different-nya itu sangat apa ya, atas bawah gitu. Jomplang banget. Jadi nikmatin dulu masa SMA kalian, nikmatin dengan seru dengan teman kalian. Jangan nanti pas diajak, kita kesini yuk kumpul-kumpul gitu. Nikmatin dulu aja, karena nanti pas udah SMA, pas udah kuliah, kalian bakal kangen momen-momen itu. Dan juga apa ya? Tapi ini tergantung ya, karena kalau misal teman-teman itu mutusin buat kuliah di tempat yang sama di Bangka atau mungkin di daerah Sumatera yang mungkin notabene budayanya sama, mungkin aku rasa itu tantangan untuk beradaptasinya nggak begitu sulit. Udah tidak. Iya, tapi kalau misalkan di Jawa yang memang udah sentral, kita ketemu sama orang dari mana aja gitu, dari Jakarta segala macam, itu kita emang apa ya, ibaratnya itu emang butuh siasat gitu loh, buat gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah teman-teman kan kita jujur orang Bangka, ini minusnya adalah kalau ada orang ngomong pakai bahasa Indonesia itu suka diketawain. Iya bener banget sih tapi. So Indo gitu. Padahal bahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu kita pakai untuk kita berkomunikasi dengan orang luar gitu. Mungkin kalau sama Melayu ya mungkin aman-aman aja, mungkin masih setengah ngerti. Tapi kalau di Jawa kamu harus benar-benar, atau gak usah di Jawa deh, di daerah-daerah selain Melayu kayak Timur segala macam ya, kamu harus bisa pakai bahasa Indonesia yang benar-benar dan biar bisa juga nyambung sama gaya ngobrol, humor, karena budaya itu tuh sangat ngaruh, beda banget gitu. Kayak itu penting banget buat kita tahu. Cuman lagi-lagi kita emang harus menikmati masa SMA tadi kayak karena aku ngalamin terus aku harus sedih terus. Iya, aku kemarin Kalau pengen diulangi aja. Pengen ngulangi walaupun belum blow up.
Iya. Karena kan ketika kuliah tuh kamu tuh benar-benar kayak dibebani ekspektasi yang gede banget gitu. Kalau SMA ini ya kamu have fun dengan teman-temanmu, apa kamu belajar apa bisa jam kos. Yes, jam kos. Di kita kuliah nggak ada Nggak ada jam kos, kos. nggak ada. 3 SKS mending 8 jam di sekolah daripada 3 SKS gitu. Iya betul. Karena gini, konsep di kuliah itu adalah ketika dia tuh nggak kayak kita sekolah dari pagi sampai sore itu di sekolah tuh enggak. Kuliah tuh tergantung mata kuliahnya itu jam berapa aja gitu. Jadi misalkan mata kuliahnya itu jam 10 sampai jam 12. Oke, habis itu nggak ada lagi. Terus lanjut ada mata kuliah lain itu sore. Nah, kamu boleh pulang dari kampus. Ada tugas-tugasnya. Aduh, ya Gimana? tugasnya itu sangat-sangat Iya, betul jadi- sekali. Tugas kuliah itu yang bikin kamu kangen tugas SMA. Iya. Seberapa beda gitu? Tugas kuliah itu kayak sesuatu kewajiban yang tidak ada pengingat. Nah, Jadi yang ngatur itu kamu sendiri. Jadi kalau tidak ada yang ngingetin, kamu nggak bakal ada yang ngingetin. Kalau itu lewat ya lewat, tiba-tiba nilainya C gitu. Kalau SMA itu, ayo anak-anak dikumpulin tugasnya gitu. Kalau kuliah, mana tugasnya? Oh nggak ada C. Iya. Gitu. Tapi mungkin kalau beruntung ketemu dosen yang baik ya itu bisa dibantu. Tapi jarang sih. Jarang sih. Walaupun ada yang baik, mereka tuh cuman paling gimana hari ini, ada kendala apa, nggak bakal nanyain tugas kalian. Cuma tanya Karena beda. Urusan pribadi masing-masing. karena kalian kalau di kuliah itu udah dewasa, hitungannya udah dewasa. Dan kemudian menurutku yang penting juga adalah belajar pakai AI. Ada menggunakan pakai AI. Udah setiap Tapi hari. bukan berarti kita menggunakan AI untuk kayak nanya jawab selesai, enggak. Kita pakai AI itu untuk mempertanyakan banyak hal termasuk jawaban yang AI itu berikan. Maksud aku tuh ketika kita pakai AI itu kan sekarang cuma kayak misalkan dikasih tugas latihan. Dan hanya AI itu cuma buat itu. Tapi cuma capsok kayak cuma copy paste dia udah enggak paham sama sekali. Padahal dia bisa nanya misalkan ini nih ada tugas matematika nih, rumus sekian. Kenapa nggak nyoba nanya kenapa rumusnya harus gini? Kenapa simbolnya harus gini? Kalau gitu kan kita bisa lebih ngerti kenapa gitu sehingga konsepnya itu lebih masuk di kita. Misalkan kalau teman-teman belajar biologi misalkan kenapa manusia punya organ lambung, kenapa nggak ada organ ini? Kenapa manusia nggak punya insang gitu? Nah, kenapa manusia nggak punya ini? Kenapa hewan ini gitu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh penting buat kamu ketika kuliah nanti itu punya rasa yang paling besar. Itu. Mempertanyakan yang biasanya guru udah nggak bisa jawab. Iya, Gitu. itu penting banget. Pertanyaan Dan AI itu bisa buat membantu kamu karena ya, tapi ingat AI itu dia mengumpulkan jawaban dari yang udah ada. Itu bisa salah. Jadi harus di cross check dengan bertanya berkali-kali atau nyari sudut pandang dari yang lain. Gitu. Oh iya, satu kalau kuliah lebih banyak baca buku dari Baca buku. Iya. Baca buku bareng bisa pilih Iya, pakai bisa. AI gitu. Terus Iya. jangan kalau pakai AI itu jangan langsung copy paste, Ya, taruh di Word, kirim ke tugas. karena bahasa AI itu ketara Ketara. banget. Jadi ada kalau di kuliah ini namanya parafrase. Parafrase Tahu. Parafrase itu artinya kita tuh mengubah kata sesuai dengan kita udah baca nih. Ternyata maksud seperti ini kita tuangkan dalam bentuk kalimat kita sendiri gitu loh. Terus dosen itu biasanya ngecek pakai Turnitin ya. Ya. AI check. Iya, web untuk ngecek tulisan. Iya. Iya. Jadi kalau kalian kedeteksi AI, itu biasanya ingat di kampus plagiasi itu haram banget. Haram. Tahu plagiasi? Berapa persen Enggak. jiplak? 20 maksimal. Tergantung si kampus ya. Tergantung. Tapi kalau di 30 lewat nggak sih? kalau di kampus aku walaupun 50%, tapi kalau kalian menguasai apa yang kalian kirim, kayak ini terdeteksi misalnya 50% AI. Besok kamu presentasi ya, jelasin. Gak usah pakai yang kamu kasih, nanti ibu atau bapak nanti kasih gambarannya, nanti kalian jelasin. Kalau kalian bisa ngejelasin, ya lewat 50% itu dianggap kalian memang benar-benar paham. Sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya kalau kalian itu mengambil materi dari yang tidak kalian bikin, tapi usahakan kuasai 100% materi yang kalian kumpulkan. Jadi sehingga nanti kalau dosennya ada curiga bahwa kalian ingin menjiplak atau mengambil karya orang lain yang benar-benar sama gitu, kalian bisa jelasin bahwa sebenarnya
tugas yang saya kumpulkan ini memang dari orang, tapi saya memahami materi yang telah saya kirimkan gitu. Kalau di kampus saya boleh. Boleh, walaupun 50% ada AI-nya. Ya, walaupun 50% AI, 50% copy paste dari orang lain, kalau kalian paham tanpa buka materi yang kalian kumpulkan, itu udah dianggap kalian menguasai dan kalian tidak perlu mengirimkan ulang. Tapi sebaiknya tetap menghindari. Ya, menghindari saja. Iya sih. Kalau misalnya cuma tugas latihan ya, of course gak apa-apa. Tapi misalnya kayak Project project akhir, no, saya Soalnya menurut aku emang ya kalau kita di SMA ini memang copy paste, teman-teman pakai Brandly, ada masih Brandly nggak? Kayaknya Oh, udah nggak, ganti. nggak Udah ganti. ganti. Zaman sekarang. Atau misalkan di Google aja deh cari apa, nanti kan jawaban terus langsung tulis ketik kan. Nah di kuliah itu nggak bisa kayak gitu. Nah itu tantangannya. Dan ingat di kuliah itu hampir tidak ada yang namanya pilihan ganda. Pikiran semua. Ya, Ya. makanya aku bilang Bisa tadi kita aja. harus bisa parafrase, esai, Bisa Aduh. gaping. ya harus kita bisa harus menarasikan apa yang kita pikirkan. nggak ada yang namanya pilgan. Karena di sekolah ini masih banyak kayak orang baca gitu kan, presentasi apa gitu. Iya. Nah itu jangan Ya, gitu. di Itu kuliah sih Ada sih beberapa. banyak banget 70% yang Terus yang bikin PPT-nya itu kayak kata-kata semuanya. Ya, kayak buku sebenarnya itu nggak boleh, namanya Kayak juga baca buku. Makanya teman-teman ketika misalkan presentasi enggak megang apa-apa itu sebenarnya sudah sebuah kebanggaan sebenarnya. Karena kalian sudah bergantung pada ini sendiri, nggak bergantung pada ini. Gitu. sesuai dengan namanya PPT, Power of Point. Jadi poinnya cuman poin-poinnya aja nanti Tahu kan bisa tahu jelasin. PowerPoint kan? Tahu kan? Jangan semuanya Semuanya bagus ada juga, tulis. poinnya Itu aja. namanya bukan PowerPoint nanti namanya jurnal. Iya. Udah gimana? Oh mungkin boleh sih satu pesan aja dari ketiga kakak ini buat adik-adik yang ada di sini untuk lebih semangat lagi ya untuk ngejar mimpi, apalagi bentar lagi bakal ada yang ikut kuliah gitu kan. Mungkin boleh satu pesan aja. satu kata apa satu pesan? Kasih udah Pesan nanti aja dulu dong. lah. Kalau satu kata pulang aja. Lagi yuk itu. Jangan dulu. Oke, satu pesan tuh percaya. Percaya dengan apa ya? Percaya dengan usaha kita, percaya dengan tentunya yang di atas, dan percaya dengan doa orang tua. Karena jujur mengalami dari aku sendiri tanpa doa orang tua itu nggak akan lancar. Kalau aku sih mengembangkan rasa ingin tahu sih. Karena ketika kita sekolah, ketika kita SMA, ini minusnya anak SMA ini adalah mereka tuh sering bisa. Di kuliah kita kadang ya kita loh yang ngajar teman-teman sendiri, paham ya? Bukan dosen yang ngajar, tapi kita yang nyari materi, kita yang mengajarkan kepada teman-teman. Kalau di sini kan ya guru yang ngajarin. Iya. Tapi kalau di kuliah, seringkali kita yang nyari materi untuk kita presentasikan ke depan teman-teman. Nah, ini tanggung jawabnya besar banget. Dan untuk kita bisa mempresentasikan itu dengan baik, itu diawali dengan rasa ingin tahu materi itu. Jadi ketika kalian masih ini, kembangkanlah rasa ingin tahu sebesar mungkin. Dan dari rasa ingin tahu, rasa ingin tahu tadi itu bisa berkembang ke dalam banyak bentuk. Bisa kalian misalkan, aku pengen tahu tentang fisika, bisa tuh kembangkan terus. Jangan kayak, nah masalahnya kadang ada misalkan kita bicara misalkan pelajaran kayak fisika gitu. Mungkin kalau teman-teman kan, apalah kita hitung-hitung bola jatuh, apa sih fungsinya? Nah, pemikiran kayak gitu yang sebenarnya harus kita hindari. Karena ada alasan dibalik kenapa kita harus mengukur itu gitu. Dan itu yang harus kita kembangkan. Dan itu bakal penting banget ya. Tapi susu nggak ada yang Ada. Aku belum. Ada ya sosum ya. Terus semester 2 statistika. Dan nggak ada. Rasa penasaran. Iya, rasa penasaran itu gede banget. Tapi bukan berarti penasaran yang jelek-jelek ya. Maksudnya rasa penasaran. Sebenarnya tuh yang jelek-jelek tuh nggak apa-apa karena manusia emang kayak gitu. Cuman dilihat dari sudut pandang yang pintar gitu. Misalkan sorry ya, ada orang ngerokok gitu. Kita tidak ngejudge dia, tapi kita bertanya ada apa sih di rokok kok orang bisa kecanduan gitu. Ada apa pada orang yang ngerokok kok dia mau ngerokok? Kayak gitu. Paham kan maksud aku kan? Iya. Oke, untuk
Kalau dari aku, guys, kalau dari aku ya kejar impian kalian. Nggak apa-apa berekspektasi tinggi-tinggi, tapi ingat ya untuk pendidikan jangan sampai kalian berekspektasinya, aduh aku bebas kuliah, aku mau apa aja. Jangan. Bahaya. Itu Ya. bertahan hidup di sana guys, bukan bebas. Iya, kita di sana bertahan hidup dari kebebasan. Oke? Biarkan mengalir, tapi mengalurnya jangan ngalur-ngalur aja gitu. Jangan terbawa arus. Iya, kalau arusnya kira-kira arusnya itu mau masuk jurang, berenanglah ke pinggir gitu ya. Paham kan maksudnya? Kalau nggak paham ya udah. Jadi dari pingsan. Karena benar, karena kalau kita kuliah itu memang kita bakal diberi kebebasan yang sangat-sangat bebas ya. Terutama kalau di luar pulau ya ibaratnya. Cuma yang namanya orang bebas, dia pada akhirnya akan lupa kalau ada jalan yang harus dia tempuh untuk capai tujuannya. Karena banyak ibarat kata kalau kamu pengen jalan lurus di kanan tuh ada toko dimsum, terus kamu mampir, terus ternyata kamu lupa kamu jalannya kemana gitu. Banyak ada kecoa. Makanya harus pinter-pinter pakai Google Map. Kamu kan masuk Google Map Iya. gitu. Iya. Oke, nggak kerasa ya udah sampai di ujung acara. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah berbagi cerita dengan kami. Untuk para viewers, bermimpilah setinggi-tingginya, walaupun nanti jatuh pasti jatuh ke langit di bawahnya, nggak sampai jatuh. Keren. Jendil Ilmu Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Oke, Seru. thank you. Bebas terus. Kalau sembuh. Tinggal berapa menit?